membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul. Hai, salam sejahtera dan salam satu dunia. Berjumpa lagi kita bersama saya, Iko Teguh, dalam segmen Jom Reaction. Apa kabar semua? Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi daripada segala malapetaka dan sentiasa dilimpahi rezeki. Amin. Dan sebelum itu, kalau Anda baru ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan tombol loncengnya supaya setiap video terbaru daripada saya Anda tidak akan ketinggalan. Dan juga jangan lupa like dan share video ini kalau Anda sukakan topik pada kali ini. Dan sila bagi pandangan Anda di ruangan komentar di bawah. Baiklah, video seterusnya yang saya nak reaction bertajuk Biografi Jokowi. Kisah Pak Jokowi dari kuli hingga menjadi presiden. Ianya dikeluarkan daripada channel Notice Indonesia. Ya, jangan lupa subscribe channel ini. Oke guys, tanpa membuang masa, jom kita tengok video ini macam mana. Dengan kiraan 1, 2, 3. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi Noto Miharjo. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga sederhana. Bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, Jokowi telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapatnya dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran ketika rumahnya 3 kali terkena penggusuran. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya, serta pemanfaatannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi akhirnya menikahi pujaan hatinya, Iriana, pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, Jokowi pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana ia bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Kraf Aceh. Namun karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Bisnis kayu guys. Sebelum memulai usahanya sendiri, Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya di CV Roda Jati Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapat dari sana, Jokowi memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usahanya sendiri yang bernama CV Rakabu, yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, Jokowi memulai perjalanannya untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, Jokowi sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Terjun ke dunia politik. Pada saat Jokowi berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia pun mendapat
inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat Jokowi ingin menerapkannya di negara asalnya, yaitu Indonesia. Di tahun 2005, Jokowi mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, Jokowi akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal Jokowi menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman, serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat Jokowi berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah Jokowi kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta prestasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Indonesia Yusuf Kala memintanya untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak, Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarno Putri, bersama Partai Gerindra, pimpinan Prabowo Subianto. Jokowi akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Akhirnya, pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai gubernur DKI Jakarta, Jokowi kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi presiden Republik Indonesia. Banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, Jokowi merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak? Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja, ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia, guys. Tanya. Joko Widodo. Oke. Mantap. Guys, begitulah biografi Pak Jokowi, guys. Dari rakyat biasa yang pernah menjadi kuli-kuli sehingga menjadi orang nomor 1 di Indonesia, guys. Menjadi seorang presiden di Indonesia, guys. Dalam masa yang singkat, guys. 10 tahun. Sangat terbaik, guys. Sangat terbaik. Guys, perjalanan hidup Pak Jokowi, guys, sememangnya adalah manusia yang mempunyai semangat yang luar biasa, guys. Bagi saya, memang semua kesuksesan atau kejayaan, guys, sememangnya bermula daripada perjuangan, guys. Perjuangan yang kental dengan semangat yang kuat, guys. Secara pribadi, guys, saya sangat terharu dengan perjalanan hidup Pak Jokowi. Menjadi sebuah inspirasi dalam hidup kita, guys. Perjalanan hidup Pak Jokowi, guys. Dari hidup susah, guys. Kuli-kuli, guys. Kuli-kuli. Sehingga menjadi presiden, guys. Semoga cerita ini, biografi Pak Jokowi ini, guys, menjadi satu rujukan kepada anak bangsa, guys. Bahwa setiap orang adalah sama. Yang membedakan ialah semangat, kegigihan, dan cerdas, guys. Maka semua yang kita inginkan akan berhasil, guys. Menginspirasikan. Oke, guys. Sampai di sini saja reaction pada kali ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Notice Indonesia, guys. Dan sememangnya, jangan lupa subscribe channel saya, guys. Karena subscribe itu gratis, guys.
Terima kasih karena sudah menyokong dan mendukung channel saya selama ini guys. Terima kasih guys. Zas.